Masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Pemirsa, pada segmen 1 tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana Ustadz Asmar Lambo telah menjelaskan mengenai puasa yang sia-sia dan juga penyebabnya. Lah lantas bagaimana ya pemirsa, puasa yang sedang kita jalani saat ini bisa mengantarkan kita pada derajat takwa. Pada segmen 2 ini Habib Muhammad Syahab akan menjelaskan kepada kita, maka mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin Al-Hadi ila suratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan semua pengurus dari Masjid Al-A'raf. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada saat ini, yaitu Ustadz Asmar Lambo. Kita doakan beliau panjang umur, sehat, berkah, dan juga Ustadz kita, Ustadz Sufyan, host kita, dan tadi host kita Indi. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita. Para jamaah semuanya mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan judul kita kali ini sangat menarik sebenarnya. Puasa yang sia-sia. Banyak puasa kita yang sia-sia, kita tahu sebenarnya itu akan membatalkan pahala puasa kita, tapi tetap kita lakukan. Yang membatalkan puasa itu ada zat puasanya, ada yang namanya pahala puasanya. Misal, artinya yang dikatakan yang membatalkan zat puasanya seperti makan, minum, itu zat puasanya batal. Artinya puasanya itu sejelasan batal. Tapi ada yang membatalkan juga pahala puasanya. Zat puasa itu sendiri tidak batal dalam ilmu fikih seperti yang dikatakan Ustadz Asmar tadi, tapi pahalanya batal. Jadi sayang, puasa yang dari tahun ke tahun kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bulan yang mulia, yang dikatakan oleh ulama itu ata ramadhanu mazra'atal ibadi litathhiril qulubi minal fasadi. Datangnya bulan Ramadan, nih Ramadan datang. Kan ada lagunya kalau nggak salah tuh. Ya. Ya, itu dah. Ya. Artinya Ramadan tiba, kan ada lagunya. Kita balik, tiba-tiba Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak menghormati tamu yang datang. Ata Ramadhanu mazra'atal ibadi, datangnya bulan Ramadan ini mazra'ah. Ini hebat. Mazra'ah ini apa? Sawah ladang. Kita ini diberikan sawah, diberikan ladang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak bayangin yang di rumah. Dosa kita ini saya tanyakan, dosa kita ini banyak apa sedikit? Kelihatan. Dosa kita ini banyak. Ada 1 bulan yang Allah berikan buat umat baginda Nabi besar Muhammad. 11 bulan banyak dosa kita. Dosa mata, dosa tangan. Tadi Ustadz Asmar Lambo bilang, dosa ibu sama suami. Bu,
Banyakan mana? Dosa suami sama istri atau dosa istri sama suami? Sekarang persentase saja saya mau tanya. Banyakan mana yang mati duluan? Suami atau istri? Gimana Ustaz Usmar? Suami, oke. Banyakan mana yang kena penyakit stroke? Suami atau istri? Kenapa? Nah ini 11 bulan. Artinya 11 bulan banyak dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita 1 bulan namanya mazra'ah. Bulan puasa ini sawaladang buat kita. Bercocok tanam kita. Jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja sia-sia. Pahalanya enggak ada kita bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi bagaimana mazra'ah ini? Bagaimana bercocok tanam dengan mazra'ah ini? Bercocok tanamlah dengan memperbanyak Al-Quran. Bibitnya Al-Quran. Bibitnya tanamannya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibit tanamannya ini berakhlak yang bagus. Bibit tanamannya beradab dengan adab yang bagus. Bibitnya ditambahkan khusyuknya. Sholat fardunya, ditambahkan lagi khusyuknya, sholat sunnahnya. Lihat Nabi SAW. Contoh yang terbaik. Apa kata Nabi? Kana Rasul SAW yajtahidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Lihat. Nabi kan contoh yang termulia buat kita. Contoh yang terbaik. Rasul SAW, Nabi itu ibadah. Nabi itu sempurna. Nabi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nabi itu ibadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Betul? Betul? Nabi itu beribadah di Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan. Nah, tapi ketika idza dakhal fi syahr Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, ditambahkan lagi giatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada pertanyaan, bukan nanya, ada aja orang yang nyeletuk itu kan Nabi Ustadz. Gitu kan? Gitu kan? Itu kan Nabi. Ini yang bapak-bapak masih ada nih? Masih ada? Kayaknya puasa beneran nih. Itu kan kadang-kadang, oh itu kan Nabi. Nah ini salah. Memang itu Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak kami utus seorang Nabi. Kenapa dibacakan sejarah Nabi? Kenapa diceritakan tentang Nabi? Bagaimana puasanya Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana adabnya Nabi? Kenapa? Illa liyuta. Kita bukan cuma jadi pendengar. Oh, Nabi akhlaknya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus. Nabi ibadah di Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan. Kita hanya pandai mendengar. Salah. Illa liyuta. Bukan hanya pandai mendengar, tapi juga kita pandai mencontoh. Walaupun ibadah kita tidak akan pernah sama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Ghazali bilang salah satu puasa yang bisa terkategori puasa itu sia-sia namanya saumul awam. Apa itu saumul awam? Puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam sudah? Orang awam itu taunya puasa, nggak makan, nggak minum dari adzan subuh sampai udah sebatas itu doang taunya. Gak makan, stop minum dari awal masuk subuh sampai adzan atau sampai masuk waktu maghrib, cuman gak makan, gak minum saja, ya. Dan malam dipindah siang dipindah malam. Contohnya malam begadang, Ramadan kan lagi zamannya orang begadang Ramadan. Tapi kalau ibu-ibu bapak begadangnya zikir, baca Quran, itu bagus. Ini enggak, dia begadang, enggak tidur sampai subuh.
Habis adzan subuh. Ayo dong, yang semangat dong. Habis adzan subuh, bangun-bangunnya? Ya jangan juga maghrib, kan ada sholat. Ya. Tidur, bangun-bangun, zuhur. Habis sholat zuhur, turu maning. Bangun-bangun, asar. Habis sholat asar, bangun-bangun. Dia bilang sama anaknya, nak, Masya Allah, puasa bapak tahun ini tidak terasa. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Puasa, tapi puasa yang seperti apa? Menjaga hawa nafsunya. Puasa yang seperti apa? Berzikir dengan zikir yang baik. A'adda lahum maghfiratan, maka Allah akan siapkan buat dia ampunan wa ajran 'azima, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Host kita sudah berdiri, berarti saya harus duduk. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syahab yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Tentunya kita semua tidak mau apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, yaitu shaumul awam atau puasa orang yang awam yang hanya tidur sholat. Nah, ada perkataan Habib tadi yang perlu jadi kita note tadi, bahwa kita sadar ketika kita akan melakukan sesuatu yang itu pasti akan membatalkan pahala puasa kita. Nah, tapi rasanya ketika kita sudah berinteraksi di luar, ketika kita sudah di jalanan, nah rasanya ghibah, kemudian juga marah-marah itu susah untuk dihindarkan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab, bagaimana agar puasa kita khususnya tahun ini tidak menjadi puasa yang sia-sia. Di segmen tanya jawab nanti bersama guru-guru kita akan menjawabnya. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.